Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang panic attack atau kecemasan berlebih. Nah itu teman-teman ya, kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga belum menyadari, belum mengetahui kenapa panic attack itu bisa hadir, dari mana panic attack itu hadir. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, ingin tahu informasinya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu bisa memahami teman-teman ya. Karena ketika kalian memahami, ketika kalian mengerti, kalian nanti bisa menanganinya dengan mudah, kemudian tidak berpikir kemana-mana. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun sensasi yang hadir sukanya begitu ya, selalu berpikir ke hal-hal negatif, berpikir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah di-share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Nah kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah di-share. Kenapa saya bilang sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki? Karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat banyak sekali, sangat beragam sekali. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu bilang sensasinya 1001 macam, karena memang sangat banyak ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pasti mengalami yang namanya panic attack ya, atau kecemasan berlebih gitu teman-teman ya. Jadi ketika panic attack hadir atau cemas kita yang berlebih itu sedang hadir, rasanya sungguh nikmat sekali teman-teman ya, sangat menyiksa gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi kita itu gemeteran, jantungnya berdebar, tidak beraturan, kemudian perasaannya gundah gulana ya, nggak nyaman ya perasaannya, semuanya serba nggak nyaman, gemeteran, kadang kesemutan juga. Nah itu teman-teman ya, panic attack itu kalau misalnya sedang hadir rasanya sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Jadi seolah-olah kita itu seperti mau berakhir ya, hidup kita itu seperti mau berakhir gitu teman-teman ya, rasanya seperti itu. Kita itu hanya bisa mengenali teman-teman ya yang namanya kata-kata panic attack katanya gitu ya, kemudian cemas berlebih. Tetapi sebelum mengalami kita tidak tahu gimana sih yang namanya panic attack itu, apa sih yang namanya, gimana sih rasanya cemas berlebih itu. Nah, ketika mengalami panic attack, kemudian cemas berlebih, ternyata kita sudah tahu ya, yang namanya panic attack atau cemas berlebih itu rasanya memang sangat dahsyat sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika belum memahami kenapa kita bisa panic attack, kenapa panic attack itu terjadi, penyebabnya dari mana.
kadang suka membingungkan gitu teman-teman ya. Kenapa sih saya itu kok jadi begini, jadi panic attack ya. Nah tetapi berbeda ketika kalian relax, kalian nyantai, itu yang namanya panic attack itu berkurang ya. Kemudian pemikiran-pemikiran yang lain-lain itu tidak ada teman-teman ya. Cuman rasa penasaran masih tetap ada gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu. Kenapa sih bisa jadi panic attack? Kenapa sih cemas? Wah tadi itu sepertinya mau mati ya. Nah seperti itu teman-teman, karena untuk panic attack rasanya seperti mau mati gitu teman-teman ya. Nah sebelum saya menjelaskan tentang panic attack, dari mana sebetulnya panic attack itu hadir teman-teman ya, mari kita mengingat tentang kebahagiaan teman-teman ya. Kalau seandainya kita duduk nyantai seperti ini gitu teman-teman, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan pekerjaan, cuma duduk santai saja begini sambil minum, kemudian melihat ke depan gitu teman-teman ya, tidak ngapa-ngapain, cuma duduk santai saja seperti ini. Ketika tidak melakukan pekerjaan, pokoknya tidak apa-apa teman-teman ya. Nah tetapi kadang suka tersenyum gitu ya, suka tersenyum, nah gitu teman-teman ya, walaupun di situ di sekeliling itu tidak ada teman sama sekali, pure kita lagi duduk nyantai, tidak ada teman siapapun, kemudian tidak bekerja apapun, kita cuma ditemani minum misalkan, atau tidak ditemani dengan air minum juga teman-teman, lagi duduk nyantai begini, tapi tiba-tiba bibir kita tersenyum. Nah itu teman-teman ya, nah Anda bisa merasakan kenapa senyum itu bisa lahir teman-teman, padahal kita tidak ada yang ditonton tentang komedi, kita tidak melakukan canda tawa dengan orang lain, kita pure sedang sendiri, tetapi kenapa bibir kita itu tersenyum? Nah itu teman-teman ya, kalian pasti tahu jawabannya, karena ada yang dipikirkan tentang rasa bahagia. Nah itu teman-teman ya, karena ada yang dibayang-bayangkan tentang kenangan-kenangan indah. Nah seperti itu kan ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan panic attack? Panic attack biasanya lahir dari pemikiran-pemikiran yang gak benar, yang menjurusnya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi Pak, saya itu lahir panic attack-nya itu bukan dari membayangkan ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan. Saya itu pure dari sakit. Untuk sakit itu sakit biasa teman-teman ya, sepengalaman saya seperti itu. Ketika panic attack terjadi, kenali awalnya kenapa. Mungkin awalnya kalian itu karena pusing, mungkin awalnya itu kalian kelayangan, mungkin awalnya itu kalian lagi lemas seperti mau pingsan. Cuman secara otomatis pikiran kita itu menjurus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah di situ makanya pure untuk panic attack atau cemas berlebih itu lahir dari pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Nah itu teman-teman ya, ketika kelayangan bukannya kalian berpikir wajar, oh ini gula darah sedang turun, harus duduk tenang, kemudian mengkonsumsi makanan apapun yang membuat gula darah kita itu stabil lagi. Harusnya kan seperti itu wajarnya. Nah tetapi berbeda ketika orang yang setelah mendapatkan panic attack, itu biasanya ketika ada kelayangan, ada pusing gitu teman-teman ya, gula darah karena sedang turun, tapi berpikirnya ke hal yang lain-lain. Waduh ini ada apa ini? Waduh ini jangan-jangan saya mau mati nih, ini pusing nih, jangan-jangan saya mau pingsan, nanti pingsan saya mati. Kan seperti itu. Nah tanpa disadari, pemikiran seperti itu menakutkan teman-teman ya. Itu menjurus-jurus ke hal-hal yang sangat menakutkan, dan ketakutan itu atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak ingin kita terjadi teman-teman ya. Wajar kalau misalnya kita panic attack ya. Mungkin panik biasa itu sering kalian alami. Contoh kayak macam begini, kalian mau nanti di malam hari ketika masukkan motor ke garasi, ketika mau tidur, kalian suka mengalami cemas, dan wajar itu teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kalian memikirkan motor, takutnya kena maling nih, takutnya nanti ada yang rampok nih motor saya ketika di garasi, saya ini yang mau tidur nih. Itu merupakan pemikiran yang wajar, itu merupakan cemas yang wajar. Dan kenapa kecemasan itu tidak berlebih? Karena di situ nilainya tidak berhubungan dengan nyawa teman-teman ya. Nah itu cuman harta. Besok lusa kalau seandainya punya uang, beli lagi, kan gampangnya seperti itu. Atau misal kredit lagi, kan gampangnya seperti itu. Tetapi untuk urusan nyawa itu hilang semuanya. Dan di situ pasti nilai kecemasannya itu pasti berlebih, karena nilai untuk nyawa itu tidak ternilai teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya mengalami panic attack. Saya bilang ke keluarga, nggak tahu nih seperti mau mati nih, ini tolong bawa ke dokter. Saya bilang ini seperti mau mati. Enggak, katanya enggak mati, katanya kan seperti gitu ya.
Keluarga pasti bilangnya seperti itu. Nah, kenapa mati itu membuat kita itu cemasnya berlebih? Karena untuk mati menghilangkan nyawa itu berbeda nilainya dengan kita kehilangan barang. Nah itu teman-teman, makanya wajar ketika kehilangan barang atau takut sesuatu yang bisa membuat hilang barang, itu cemasnya mungkin standar-standar saja. Tetapi berbeda dengan yang namanya hilang nyawa, pasti cemasnya itu berlebih karena yang namanya kehilangan nyawa itu sesuatu hal-hal yang tidak ternilai. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi pure untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika mengalami panic attack itu lahirnya dari pemikiran-pemikiran yang nggak benar teman-teman ya. Nah sekarang gimana sih caranya menghilangkan panic attack itu? Kalian cukup menyadari saja, menyadari kemudian berpikirnya jangan berpikir hal yang tidak diinginkan. Mari berpikir wajar. Di awal-awal kalian kelayangan, di awal-awal kalian pusing gitu teman-teman ya. Itu bukan kalian mau menghadapi kematian, tetapi karena gula darah kalian sedang turun teman-teman ya. Hal yang paling utama, yang paling penting ketika saat itu terjadi waktu dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis di pertama kalinya ketika ada panic attack, justru kalian harusnya cukup duduk tenang, kemudian bantu minum air hangat pelan-pelan, pakai gula sedikit ya. Kenapa harus pakai gula? Karena glukosa yang paling cepat diserap itu dari gula ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi minum air hangat pelan-pelan pakai air gula. Nah kemudian ketika relax, sebetulnya panic attack itu cepat berlalu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian ketika pusing, kelayangan, kemudian seperti mau pingsan, kalau seandainya kalian berpikirnya itu cuma dari gula darah yang sedang turun, itu kalian tidak akan mempunyai atau tidak akan menghadapi yang namanya panic attack gitu teman-teman. Di awal-awal memang seperti itu. Nah gitu teman-teman, saya juga dulu mengalami kesalahan tersebut teman-teman. Jadi ketika pusing, kelayangan, kemudian mau muntah gitu teman-teman ya, itu berpikirnya ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Wah ini kayaknya mau mati nih, wah ini kayaknya mau mati nih. Akhirnya pergi ke rumah sakit dan kemudian panik terjadi, seolah-olah seperti mau meninggal ya. Di situ teman-teman, dan itu menjadi trauma, itu menjadi kecemasan tersendiri, dan yang namanya panic attack itu terjadi. Padahal ketika waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis di awal-awal ketika itu terjadi, pusing, kelayangan gitu teman-teman, saya berpikirnya oh ini gula darah sedang turun nih, bukan kematian. Mungkin saya itu tidak akan terkena panic attack gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk panic attack itu apakah lahirnya dari asam lambung saja? Tidak teman-teman ya. Mungkin kalau seandainya orang lagi jalan di gunung gitu teman-teman, orangnya nyantai ya, orangnya sehat, normal, tidak terkena gangguan apapun, tetapi pada saat dituntut harus berjalan di atas bukit mungkin yang sebelah sininya jurang ya sangat dalam, kemudian sininya juga jurang sangat dalam gitu teman-teman ya, pasti mengalami panik. Dan kemudian ketika jalan di tengah-tengah gitu teman-teman ada hempasan angin, ya pasti mengalami panic attack teman-teman ya. Takut jatuh, kemudian berpikirnya itu pasti nanti mati ketika jatuh, kepala kebentur batu gitu ya, nanti pecah ya pasti mati. Kan seperti itu berpikirnya, padahal itu kejadian belum terjadi, pasti mengalami panic attack. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian. Jadi ketika yang namanya orang sedang mengalami panic attack itu bukan dari penyakit saja teman-teman ya. Nah kebetulan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kemudian mengalami panic attack itu karena kalian sedang mengalami sakit. Jadi yang namanya panic attack itu lahirnya karena mungkin dari asam lambung teman-teman ya. Tetapi ada banyak juga orang-orang yang terkena panic attack itu lahirnya karena dari situasi yang sedang terjadi. Contoh kayak macam tadi, mungkin sedang jalan-jalan di atas bukit gitu, di atas batu gitu ya, kemudian takut jatuh, bisa saja mengalami panic attack. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kemudian mengalami panic attack, kalian harus menyadari, kalian harus memahami bahwa panic attack yang terjadi itu karena lahir dari pemikiran kalian yang salah. Ketika ada sensasi yang hadir, padahal itu sensasi biasa, padahal itu mungkin gula darah sedang turun, padahal mungkin itu penyakit biasa, tetapi karena memang kalian berpikirnya ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya menimbulkan ketakutan, di situ panic attack terjadi. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian memikirkan tentang yang bahagia-bahagia,
memikirkan tentang yang humoris-humoris gitu teman-teman ya, lahirnya mungkin senyuman, bukan panic attack. Nah itu teman-teman, jadi pure panic attack itu lahir dari pemikiran yang salah gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang panic attack. Kemudian saya juga mau membahas tentang video yang kemarin teman-teman ya. Biasanya itu kalau seandainya saya share video itu suka responsif ya. Jadi ketika orang bertanya saya jawab, ketika orang lain bertanya saya jawab gitu teman-teman ya. Nah cuman sekarang itu ada 2 video kalau nggak salah, atau 3 video, saya juga lupa lagi. Itu ketika orang-orang bertanya di kolom komentar tidak saya jawab, cuman saya like aja karena memang cuacanya ya kurang mendukung ya. Mungkin untuk di daerah dataran tinggi sangat bagus ya untuk sinyal, tetapi kalau di saya itu sekarang bangunannya pada tinggi-tinggi, jadi untuk membuka YouTube saja itu sulit teman-teman ya. Jadi jangankan untuk membalas kolom komentar, itu untuk nge-like aja nyampainya itu loading. Jadi untuk nge-like satu orang itu agak lama juga gitu teman-teman ya. Karena memang cuacanya sedang tidak mendukung, jadi mohon maaf sekali atas keterbatasan saya. Jadi kalian jangan marah ketika bertanya, ini udah 3 video mungkin ya saya bertanya kok nggak dijawab juga katanya gitu, kok nggak di like juga gitu teman-teman ya. Mohon maaf karena memang seperti itu alasannya, karena cuaca sekarang kurang mendukung. Hujan itu di sini hampir tiap hari dari pagi, siang, sore. Nah itu teman-teman, padahal sekarang itu saya itu sedang libur bekerja ya, karena memang sekarang itu ya sedang libur. Kemarin-kemarin sebelum libur saya itu punya rencana, kalau seandainya libur sekolah, libur pekerjaan, saya akan share video tentang alam di ASEAN Village gitu. Karena saya itu mempunyai 2 channel teman-teman. Yang satu itu channel Abdurrahman, yang keduanya itu channel tentang alam, yaitu namanya itu ASEAN Village. Tolong kunjungi juga, kemudian tolong bantu subscribe juga teman-teman ya. Saya rencananya memang seperti itu. Nah cuman karena memang manusia itu hanya punya rencana teman-teman ya, Allah yang menentukan. Jadi sekarang itu musim hujan, jadi saya nggak kemana-mana gitu teman-teman, cuman diam di rumah, paling ke warung, balik lagi ke rumah, ke warung, ke rumah, cuman gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman itu agak sulit karena memang cuacanya kurang mendukung. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf atas keterbatasannya. Nah itu teman-teman, videonya saya tidak akan panjang lebar. Jadi untuk yang namanya panic attack itu kalian gak usah khawatir, itu tidak akan menjadi apa-apa, tetapi rasanya memang sangat dahsyat sekali ya untuk terjadi panic attack ya. Kita gemeteran, kemudian jantungnya itu kurang berirama dengan baik gitu teman-teman ya, kayak macam gendang dangdut aja enak gitu ya didengarnya, tetapi yang namanya irama jantung tidak beraturan itu subhanallah ya, sangat membuat kita tidak nyaman. Kemudian ditambah pemikiran kita itu yang sulit untuk dikendalikan. Nah itu akhirnya ya kita panic attack. Nah itu rasanya sangat nikmat sekali teman-teman ya, tetapi kalian harus yakin dan percaya bahwa semua itu hanya cuman sensasi saja, tidak menyebabkan apa-apa teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, gangguan biasa teman-teman, kalau seandainya kalian memahami gitu teman-teman ya. Jadi bukan merupakan hal yang sangat besar gitu teman-teman, hanya gangguan saja, mengganggu terhadap hidup kalian menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau produktif kayak gimana, sedikit-sedikit kita itu sering merasa-rasakan. Ada yang terjadi kita selalu merasakan. Dengar informasi saja kita mudah percaya, kalau seandainya informasinya itu ke hal-hal yang negatif. Berbeda ketika kita mendengarkan hal-hal yang positif, kita itu tidak mudah percaya karena lebih dominannya itu, ketakutannya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah gitu teman-teman yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu ya. Baik kesehatannya, kesembuhannya, semangatnya, moodnya, tertawa, bahagia, hidupnya yang berwarna tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman, agar saya itu tetap sehat,
tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian setiap hari. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.